Kemudian untuk pembiayaannya, sumber gajinya diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya berkaitan dengan banyak sekali dari teman-teman yang bertanya pada kolom komentar di video sebelumnya, yaitu sebenarnya yang bisa ikut PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini siapa saja sih, khususnya untuk dari kalangan guru honorer. Nah, sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang 3 kategori guru honorer yang bisa ikut PPG tahun 2022, khususnya PPG dalam jabatan. Sobat-sobatnya, di sini perlu kita ketahui bersama dulu, yaitu pengertian honorer. Apa sih yang dimaksud dengan honorer itu? Nah, di sini honorer, tenaga honorer itu adalah orang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah. Gaji honorer ini biasanya dibayarkan oleh APBN, APBD atau juga sumber lain. Selanjutnya di sini sebenarnya untuk perbedaan dari macam-macam honorer itu terletak pada yang pertama, ini adalah pejabat yang mengangkat itu siapa. Kemudian terletak pada SK pengangkatan yang dimiliki dan juga sumber gaji yang digunakan untuk membiayai penggajian dari guru honorer yang bersangkutan. Kalau misalkan kita klasifikasikan, yaitu dari macam-macam guru honorer, di sini dibagi menjadi seperti ini, yaitu kategori guru honorer. Yang pertama, ini adalah ada guru honorer sekolah. Kemudian ada guru honor tingkat 1 ya, guru honor daerah tingkat 1 atau sering disebut sebagai guru Honda. Guru honorer tingkat 1. Kemudian ada guru honorer atau guru honor daerah tingkat 2. Nah, di sini pada intinya guru honor atau guru honorer ini adalah perorangan yang menjalankan tugas untuk istilahnya kalau misalkan di sekolah itu adalah mengajar atau mungkin menjalankan tugas pelayan masyarakat, yang mana dia itu tidak berstatus ASN atau non PNS. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi, yaitu guru swasta. Di sini sebenarnya untuk guru swasta itu tidak termasuk dalam kategori guru honorer. Dikarenakan di sini ada kaitannya dengan PPG, maka di sini kita tambahkan untuk guru swasta ini. Baiklah sobat-sobatnya, dari 4 kategori guru di sini, kira-kira 3 diantaranya yang berhak untuk ikut PPG itu yang seperti apa? Tentunya teman-teman harus mengetahui sejak dini. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dari pembahasan kita di awal tadi, di sini kita akan memperuncing dan memperjelas ya terkait tentang perbedaan status guru honor atau perbedaan status guru non PNS atau guru bukan PNS. Nah, di sini kita sudah membuat tabel yang seperti ini, yang mana kita dasarkan dari berbagai macam sumber, termasuk juga kita melakukan yaitu analisa terkait tentang SK-SK yang dimiliki oleh teman-teman saya, yang mana ada yang dari guru honor sekolah itu SK-nya seperti apa, kemudian guru honor daerah tingkat 1 itu SK-nya seperti apa, dan guru honor daerah tingkat 2 itu seperti apa, serta guru swasta itu seperti apa. Kebetulan saya dulu juga dari guru swasta, kemudian juga masih punya SK-nya. Nah, setelah kita cermati, maka sebenarnya untuk letak perbedaannya dari status guru honor ini adalah mulai dari guru honor sekolah, guru honor daerah tingkat 1, guru honor daerah tingkat 2, kemudian guru swasta ini adalah terletak pada pejabat yang mengangkat itu siapa. Nah, kemudian SK pengangkatannya itu SK apa, kemudian sumber gaji atau sumber pembiayaan gajinya itu dari mana. Nah, ini teman-teman, kita cek mulai dari yang pertama. Nah, di sini tentunya banyak sekali dari teman-teman guru honorer yang saat ini masih berstatus guru honorer sekolah dan mengharapkan untuk bisa ikut PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Yang mana nanti untuk pendaftarannya ini teman-teman jangan sampai telat ya. Nanti mulai tanggal 10 itu sudah dibuka pendaftaran. Nah, kalau bisa nanti teman-teman cermati dulu
jangan sampai ada kesalahan ya, meskipun nanti jika kita ada salah upload atau apa, nanti masih ada ditolak dengan status perbaikan teman-teman. Oke, di sini kita bahas yang pertama, guru honor sekolah. Nah, guru honor sekolah atau guru honorer sekolah itu adalah seorang guru yang mana dia itu diangkat oleh kepala sekolah ya. Nah, guru honorer sekolah adalah perorangan yang diangkat oleh kepala sekolah untuk menjalankan tugas sebagai guru. Misalkan mengajar di kelas berapa gitu kan, atau mengajar mapel apa. Nah, guru honor ini diangkat kepala sekolah, makanya dengan dia diangkat ini, dia diberikan SK atau surat keputusan, surat pengangkatan, yaitu SK pengangkatannya adalah dari kepala sekolah. Nah, selanjutnya karena guru honor sekolah ini di sini diangkat kepala sekolah sehingga mendapatkan SK kepala sekolah, ini adalah mendapatkan sumber gajinya itu didapatkan dari dana BOS ya. Seperti yang kita ketahui bagi teman-teman yang mengerjakan dana BOS, mengerjakan ya ini ya aplikasi Arkas itu kan, ini ada anggaran untuk membiayai yaitu untuk belanja pegawai guru non PNS ya. Nah, di sana itu harus memiliki NUPTK. Nah, itu teman-teman. Guru honor sekolah ini adalah diangkat kepala sekolah, mendapatkan SK pengangkatan dari kepala sekolah, SK kepala sekolah, sumber gajinya ini adalah dari dana BOS. Nah, kemudian di sini untuk yang kedua, guru honor daerah tingkat 1. Guru honor daerah tingkat 1 atau guru Honda TK1 ini adalah guru honorer daerah yang mana dia itu yang mengangkat itu adalah gubernur teman-teman. Nah, gubernur, dan dia pengangkatannya itu dibuktikan dengan diberikan SK ya. Yang mana SK-nya itu adalah SK dari gubernur. Ada juga yang SK dari kepala dinas pendidikan provinsi mungkin ya. Nah, ini guru honor daerah tingkat 1 ini adalah pejabat yang mengangkat, ini adalah gubernur. Kemudian SK pengangkatannya ini SK gubernur. Kemudian sumber gajinya ini adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Dikarenakan posisinya ini adalah berada di provinsi ya teman-teman, meskipun ditugaskan di pelosok-pelosok. Nah, biasanya untuk yang saat-saat ini yang saya alami dari kutipan SK yang saya dapatkan dari teman saya, ini adalah dari teman-teman yang kemarin ketika untuk lembaga pendidikan di tingkat SLTA ya, mulai dari SMA dan SMK yang negeri, itu kan diambil oleh provinsi. Meskipun di masing-masing kabupaten kota itu ada cabdinnya atau cabang dinas pendidikan provinsinya. Nah, dengan diambil alihnya oleh provinsi tersebut untuk SMA SMK, maka teman-teman yang memenuhi syarat, yang mana salah satu syaratnya adalah memiliki NUPTK dan masa kerja tertentu dan memiliki jam mengajar yang lengkap, itu mendapatkan SK dari gubernur dan pembiayaan gajinya itu dari provinsi. Nah, dulu pas tahun pertama itu gajinya dari provinsi itu ada sekitar 800.000 ya. Kalau sekarang udah sekitar 1.200.000 mungkin. Mungkin di setiap daerah ini ada sedikit perbedaan ya, tergantung dari PAD-nya masing-masing. Ini teman-teman, jadi jelas ya untuk guru honor daerah tingkat 1 adalah seperti ini. Kemudian berikutnya, guru honor daerah tingkat 2. Guru honor daerah tingkat 2 itu adalah di bawah naungan guru-guru yang diangkat bupati atau wali kota untuk melaksanakan tugas sebagai guru, yang mana di bawah kewenangan yaitu kabupaten atau kota. Nah, guru-guru ini, guru honor daerah tingkat 2 ini diangkat oleh bupati atau wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian, yang mana dibuktikan dengan SK. SK-nya SK bupati teman-teman. Nah, ini SK bupati atau SK wali kota ya. Nah, ini SK bupati atau SK wali kota. Kemudian untuk pembiayaannya, sumber gajinya diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Tergantung itu posisinya di kabupaten atau kota. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Nah, ini. Kemudian berikutnya untuk guru swasta ini sebenarnya tidak dapat dimasukkan dalam kategori guru honorer ya teman-teman. Karena guru honorer itu adalah perorangan yang mengerjakan pekerjaan di instansi pemerintah. Nah, ini guru swasta ini adalah perorangan atau orang yang diangkat oleh ketua yayasan atau yang diangkat kepala sekolah, kemudian diajukan ke ketua yayasan untuk diberikan SK ketua yayasan dan mendapatkan di sini SK-nya inilah SK yayasan. Selanjutnya di sini untuk sumber gajinya ini diperoleh dari dana BOS atau dana dari komite teman-teman.
Nah, berikutnya terkait dari macam-macam guru honor ini, 3 kategori guru honor yang bisa ikut PPG di tahun 2022 ini siapa saja, teman-teman? Nah, dari 4 kategori guru ini yang berhak ya, dari 3 ini yang berhak bisa ikut PPG di tahun 2022 berdasarkan peraturan terbaru itu adalah yang pertama ini, guru honor daerah tingkat 1 ini bisa. Nah, guru honor daerah tingkat 1 ini bisa. Kemudian guru honor daerah tingkat 2 ini bisa. Guru swasta ini bisa. Sementara untuk guru honor sekolah ini belum bisa, teman-teman. Nah, ini belum bisa ya untuk guru honor sekolah. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya ini ada teman-teman yang mungkin dari masing-masing kabupaten kota dan juga PGRI mungkin memperjuangkan untuk momentum pelaksanaan PPG. Pencarian PPG itu dibuatkan SK dari kepala dinas. Nah, sebenarnya SK dari kepala dinas itu bisa memenuhi syarat, namun tergantung dari daerah masing-masing. Tentunya masing-masing instansi atau daerah, kabupaten kota ini memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang mensikapinya, ada juga yang memang sesuai dengan peraturan yang berlakulah yang ditetapkan. Sama halnya di sini yang membuat guru honor sekolah belum bisa ikut PPG dalam jabatan tahun ini untuk pendaftaran ini adalah ketika kita melihat pertanyaan ya pada frequently asked question. Nah, di sini mengapa misalkan gini, ketika nanti teman-teman itu di tanggal 10 sampai 23 itu tidak ada notifikasi untuk mendaftar PPG dalam jabatan, atau mungkin ada tombol untuk mendaftar namun tidak bisa lanjut atau ditolak secara permanen. Nah, seperti ini nanti. Mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG? Misalkan seperti itu. Dikarenakan apa? Nah, dikarenakan untuk di sini teman-temannya adalah bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan ya di tahun 2022 ini. Termasuk guru honor sekolah. Apakah guru honor sekolah ini termasuk bisa ikut PPG? Jawabannya dari FAQ itu adalah untuk guru honor sekolah ini bukan sasaran dari PPG tahun 2022. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk bisa memperkuatnya pada surat edaran terbaru terkait tentang pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini kita bisa melihat pada persyaratan administrasi yang harus diunggah terkait tentang kalau misalkan SK-nya di sini tidak ada SK aslinya atau mungkin SK aslinya itu hilang atau rusak, ini bisa dilegalisir, dan legalisirnya ini adalah di provinsi, kabupaten, kota atau BKD masing-masing instansi. Nah, seperti ini untuk GTY. Nah, di sini guru bukan PNS, guru non PNS adalah termasuk juga GTY. Kemudian guru honor daerah tingkat 1, guru honor daerah tingkat 2. Untuk guru honor sekolah untuk saat ini belum bisa, teman-teman. Nah, di sini kita buka FAQ, yaitu pertanyaan sering muncul dari situs PPG, yaitu Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Ada yaitu ini. Apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Jawabannya, honorer sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan. Demikianlah sobat semuanya, informasi terbaru terkait tentang 3 kategori guru honorer yang bisa ikut PPG dalam jabatan. Bagi teman-teman yang masih statusnya guru honorer sekolah, dikarenakan guru honor sekolah negeri ya, nggak usah berkecil hati. Yang namanya rezeki itu nanti akan datang dengan sendirinya jika memang Allah itu menghendaki. Dan kabar gembira, ini nanti untuk formasi tahun ini sepertinya menurut informasi-informasi dari kementerian, ini adalah nanti difokuskan untuk teman-teman di sekolah negeri ya. Dikarenakan apa? Mulai tahun 2003 ke atas itu nanti tidak ada lagi status guru honorer di sekolah-sekolah negeri, jadi ada P3K dan ASN. Semoga itu bisa memberikan nanti peluang bagi teman-teman yang saat ini masih statusnya guru honorer sekolah ini supaya nanti tercover di P3K semua ya di tahun 2022 ini. Demikian, mari kita berdoa bersama untuk kesejahteraan teman-teman ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.